Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri dengan NPM 23101030004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul ketangguhan fundamental di tengah volatilitas makro dengan studi kasus PT Asia Plus Industri Tbk atau APRI sebagai emiten di sektor material dasar yang memiliki ketangguhan fundamental di tengah gejolak ekonomi makro. Analisis ini memberikan rekomendasi beli dengan target harga 12 bulan sebesar Rp340 yang mencerminkan potensi keuntungan atau upside sebesar 40,5% dari harga pasar saat ini sebesar Rp242. Indikator utama yang mendukung rekomendasi ini mencakup posisi kas bersih sebesar 60,7 miliar dan rasio utang terhadap modal yang sangat sehat di level 35,2%. Selanjutnya, terdapat 3 pilar utama investasi. Dasar rekomendasi beli ini berpijak pada 3 pilar utama atau katalis investasi bagi APRI. Pertama adalah anomali profitabilitas, di mana APRI merupakan satu-satunya emiten dalam grup pembandingnya yang berhasil mencetak laba bersih positif sebesar 17,21 miliar pada tahun 2024 berkat diversifikasi ke lebih dari 10 sektor industri. Kedua, perusahaan memiliki neraca yang kebal krisis dengan surplus kas bersih sebesar 60,7 miliar setelah sukses menjalankan strategi pengurangan utang. Ketiga, valuasi saham APRI saat ini dianggap terdiskon dengan profil risiko rendah defensif dan biaya modal hanya sebesar 14,71%. Analisis makroekonomi. Pada aspek makroekonomi, APRI menghadapi tantangan global berupa penurunan proyeksi pertumbuhan PDB dunia oleh IMF ke angka 3,2% akibat isu geopolitik dan kebijakan suku bunga yang tinggi. Namun, ekonomi domestik menunjukkan resiliensi dan solid dengan pertumbuhan PDB Indonesia di level 5,03% pada tahun 2024 yang didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta didukung oleh proyek strategis nasional. Kesimpulannya, sektor material dasar domestik tetap mendapatkan dukungan fundamental yang kuat di tengah pelemahan ekonomi global tersebut. Risiko nilai tukar dan tekanan sektoral. Risiko nilai tukar menjadi tantangan besar bagi industri ketika depresiasi rupiah menembus angka 16.162 per US dollar yang secara langsung meningkatkan biaya bahan baku impor. Kondisi ini berdampak parah bagi pesaing seperti Baja dan Aldo yang harus menanggung rugi bersih akibat tingginya ketergantungan pada komponen impor. Sebaliknya, dampak ini tetap terkendali bagi APRI karena meskipun menghadapi fluktuasi harga resin petrokimia impor, perusahaan berhasil mengimbanginya melalui efisiensi operasional domestik yang ketat. Selanjutnya ada pergeseran tren sektoral. Jadi pergeseran tren sektoral yang signifikan antara industri baja dan industri kemasan plastik, di mana sektor plastik diproyeksikan tumbuh positif dengan CAGR 7% hingga 2025. Pertumbuhan plastik didorong oleh permintaan domestik yang kuat untuk kemasan makanan atau food grade, farmasi, dan layanan e-commerce. APRI berada pada posisi strategis karena mendominasi pasar lembaran PET dan kemasan farmasi yang memiliki daya tahan tinggi terhadap substitusi produk impor dibandingkan sektor baja yang cenderung stagnan. Perbandingan persaingan. Dalam matriks perbandingan persaingan tahun 2024, APRI menunjukkan keunggulan mutlak dibandingkan kompetitor utamanya yaitu Baja dan Aldo. APRI memiliki kapasitas produksi terbesar yaitu 27.000 ton dan menjadi satu-satunya yang mencetak laba bersih positif sebesar 17,21 miliar, sementara Baja dan Aldo justru menderita kerugian yang signifikan. Selain itu, struktur utang APRI adalah yang paling sehat dengan DER 35,2%, jauh lebih aman dibandingkan Baja yang berada pada tingkat utang ekstrim sebesar 11,33 kali. Skala operasional dan diversifikasi. Skala operasional APRI didukung oleh kapasitas produksi tahunan sebesar 27.000 metrik ton yang dihasilkan dari 5 unit produksi yang terletak strategis dan terintegrasi penuh di Tangerang. Perusahaan melayani diversifikasi klien yang sangat luas di lebih dari 10 sektor industri termasuk farmasi, makanan, otomotif, hingga elektronik. Strategi diversifikasi ini sangat krusial untuk mencegah ketergantungan pada satu pasar tunggal saja dan membantu menstabilkan arus kas perusahaan di era ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya ada integrasi rantai nilai atau value chain. Kunci dari resiliensi margin APRI terletak pada integrasi rantai nilai atau value chain dari hulu hingga hilir. APRI memiliki kendali penuh di tingkat menengah melalui proses
ekstruksi, pencetakan, dan laminasi untuk menghasilkan berbagai produk berkualitas tinggi seperti fleksibel film dan PET. Model bisnis hulu ke hilir ini secara efektif menekan biaya logistik dan menjamin kepastian pasokan material sehingga menciptakan keunggulan kompetitif absolut dalam melawan serbuan produk dumping impor. Strategi keuangan dan likuiditas. Kesuksesan strategi keuangan APRI terlihat dari disiplin finansial yang berhasil memangkas utang bank secara signifikan dari 200,2 miliar menjadi 121 miliar. Hal ini mengakibatkan rasio utang terhadap modal anjlok drastis dari 97,3% menjadi hanya 35,2%, dengan total kas dan setara kas sebesar 115,5 miliar yang melampaui total utang bank. APRI kini memiliki posisi kas bersih sebesar 60,7 miliar yang memberikan fleksibilitas maksimal untuk ekspansi tanpa beban bunga. Ketangguhan operasional pasca pandemi. Ketangguhan operasional APRI ditandai dengan pendapatan yang tumbuh stabil dengan CAGR 5,26% dari periode 2020 hingga 2024. Meskipun terjadi normalisasi harga global yang menyesuaikan laba bersih pada 2024 menjadi 17,21 miliar, APRI tetap menjadi anomali positif di subsektor kemasan ketika para kompetitor lainnya jatuh ke dalam kerugian akibat lonjakan biaya impor. Proyeksi ke depan menunjukkan tren pendapatan perusahaan yang diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2029. Selanjutnya ada valuasi relatif atau PER. Berdasarkan analisis valuasi relatif menggunakan metode PER, saham APRI saat ini dinilai murah atau undervalue dengan potensi kenaikan harga sebesar 40,5%. Meskipun harga pasar saat ini berada di level Rp242, target harga untuk 12 bulan ke depan ditetapkan pada Rp340 per saham. Target ini merefleksikan ekspektasi pemulihan laba per saham ke kisaran 15-18 rupiah yang memvalidasi adanya diskon besar antara harga pasar saat ini dengan nilai intrinsik masa depannya. Profil risiko CAPM. Profil risiko investasi pada APRI dikategorikan sebagai profil risiko rendah dan defensif berdasarkan analisis biaya ekuitas sebesar 14,71%. Nilai beta sebesar 0,85 mengidentifikasikan bahwa saham APRI memiliki resistensi yang tinggi terhadap volatilitas pasar atau IHSG dengan potensi return target sebesar 40,5% yang melampaui biaya ekuitasnya secara masif. Investasi ini menawarkan margin keamanan atau margin of safety yang sangat luas bagi investor konservatif maupun moderat. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, APRI menunjukkan resiliensi yang teruji baik dari sisi makro, mikro, maupun valuasi. Secara makro, perusahaan berada di pasar plastik yang terus bertumbuh di tengah pelemahan global, sementara secara mikro, perusahaan mendominasi lebih dari 10 sektor industri dengan benteng likuiditas kas bersih yang sangat kuat. Di tengah ketidakpastian pasar saat ini, APRI bukan sekedar pilihan saham material biasa, melainkan suaka investasi fundamental dengan potensi pertumbuhan nilai yang sangat rasional. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.